Oke, selanjutnya ada contoh soal mengenai perhitungan staffing dan balancing work cells. Untuk perhitungan staffing and balancing work cells, kita menggunakan dua rumus ya. Rumus yang pertama adalah take time ini, dan rumus yang kedua jumlah operator yang dibutuhkan. Nah, di situ misalkan ada contoh soal perusahaan A mendapatkan permintaan 600 cermin per hari. Nah, berarti kita tulis di sini demand-nya ada 600 cermin per hari ya. 600 cermin per hari. Kemudian produksi cermin dijadwalkan selama 8 jam per hari. Jadi 8 jam per hari itu adalah waktu kerja yang tersedia. Waktu kerja yang tersedia di sini ada 8 jam per hari. Nah, waktu kerja yang tersedia ini berbeda dengan total waktu operasi. Jadi kalau total operasi itu kita anggap sebagai misalkan ya, satu unit itu butuh pekerja dikerjakan selama berapa lama. Nah, itu adalah total waktu operasi. Maka di situ kita tulis ya total waktu operasinya. Total waktu operasinya ada 140 detik. Nah, yang harus kita cermati di sini adalah selalu gunakan waktu terkecil. Nah, di situ kan satuan waktu terkecilnya adalah detik ya. Jadi nanti kita akan mengubah 8 jam per hari itu menjadi berapa detik per hari. Maka nanti kita hitung take time dan pekerjaan yang dibutuhkan juga. Kemudian kita menghitung take time-nya ya. Take time-nya yang pertama di situ kan total waktu yang tersedia ada 8 jam. Tadi kan saya sudah bilang kita ubah ke satuan terkecil, maka dijadikan detik. Ini berarti dikalikan 3600 detik. Kemudian dibagi rumusnya itu jumlah waktu yang dibutuhkan. Jumlah waktu yang dibutuhkan kan berarti jumlah unit yang dibutuhkan, di situ kan adalah demand ya, berarti 600 unit. Nah, sehingga take time-nya kita dapatkan hasilnya sebesar berapa berarti ini 48 ya, 48 detik. Nah, kenapa sih harus diubah ke satuan unit paling kecil? Karena nanti ada hubungannya di rumus yang kedua. Kemudian kita hitung di pekerja yang dibutuhkan ya, jumlah pekerjanya yang dibutuhkan. Jumlah pekerja, rumusnya kan total waktu operasi, di situ kan ini ya 140 detik. Nah, itu tadi kan akhirnya memudahkan karena harus diubah ke satuan yang paling kecil, dibagi time-nya adalah 48 detik. Maka didapatkan hasil sebesar 2,92. Nah, perlu diketahui di sini, ini kan jumlah pekerja itu kan manusia ya. Jadi kalau misalkan manusia kan nggak mungkin koma, misalkan kakinya hilang atau rambutnya hilang, itu kan nggak mungkin. Jadi kan kita round up ke atas. Jadi di sini jumlah pekerja yang dibutuhkan sebesar 3 orang. Nah, atau misalkan nanti jumlah dari hasil perhitungan didapatkan nilai sebesar 2,01 ini misalnya. Kalau misalkan seperti ini juga tetap di round up ke atas. Pokoknya ketika ada kelebihan maka dianggap bahwasanya 2 itu kurang. Jadi tetap di sini sejumlah 3 orang. Ini permisalan ya, permisalan. Jadi seperti itu untuk contoh perhitungan staffing dan balancing work cell.